Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang ukuran letak di statistika data berkelompok yang mencarinya kita gunakan kesebangunan gitu. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini tentang ukuran letak di data berkelompok statistika. Seperti kita tahu bahwa data berkelompok itu rumus untuk mencari ukuran letaknya, mau median, mau kuartil, mau desil, mau persentil, rumusnya pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama, bahwa ukuran letak sama dengan tepi bawah ditambah letaknya bisa setengah N kalau median, I per 4 kalau kuartil, I per 10 kalau desil, I per 100 kalau persentil, dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelasnya dikali panjang kelas. Itu kalau misalkan mencari ukuran letak dengan rumus yang ada, formula yang ada. Tapi untuk kalian ketahui bahwa asal muasal rumusnya itu asalnya dari ogif naik atau ogif kurang dari sama dengan gitu, dan langsung dibuat kesebangunan sebuah segitiga. Nah, gimana sih caranya bro? Caranya gimana sih bang gitu? Oke, lihat aja di sini. Ini kita mencari kuartil bawah atau Q1 di nomor 1. Kemudian di nomor 2 itu kita mencari ukuran letak nilai minimal agar siswa lulus KKM di akademi tersebut kalau ada 35 orang yang nggak lulus gitu. Ini soalnya seperti itu. Ini akademi Durmstrang gitu ya, Durmstrang gitu. Itu akademi sihir. Nah, di sini dilihat, ini ada tabel nilai, ada berapa kelas ini, ada 6 kelas ya, 80 sampai 88, panjang kelasnya berarti 9. Ngitungnya bisa di list 11, 80, 81 dan seterusnya sampai 88, atau cukup dikurang batas atas dengan batas bawahnya gitu. Bukan tepi ya, batas, tapi sama aja sebenarnya. 89 ke 80 kalau dikurang 9 gitu. Nah, ini coba kita tulis frekuensi kumulatifnya, tambahin kolom satu kolom di sebelah kanan. Berarti ini 8, kemudian dijumlah 8 dengan 10, 18, kemudian 24, lalu dijumlah lagi 30, lalu ini 42 dan 50. Ternyata jumlah frekuensinya itu N-nya sama dengan 50. Nah, kalau ingin dengan rumus boleh silakan, tapi kan kita ini pengennya dengan kesebangunan gitu. Ya, kalau kesebangunan berarti harus kita gambar ogifnya. Langsung aja kita munculin ogifnya ya. Nah, ogifnya ini ya, ogifnya, oke, saya taruh ke atas. Ini dia ogifnya. Jadi ini ogif frekuensi kumulatif kurang dari yang ini, dari sini. Ini frekuensi kumulatifnya didapatkan seperti ini, bahwa dari kelas 80 sampai 88, yaitu ini tepi kelasnya, tepi atas, tepi bawah ya. Ini 8 tadi kan, kemudian 18 cocok ya dengan tabel di sebelah. Frekuensi kumulatif yang biru itu 24, kemudian 30, 42 dan 50. Oke. Nah, sekarang kita cari kuartil bawah. Berarti kuartil bawah letaknya pada data ke gitu. Pada data ke 1/4 ya, 1/4 dari 50 gitu. Berarti berapa? 1/4 dari 50, 1/4 dari 50 itu 22,5 ya. Gitu. Kok 22,5, maaf, 12,5 ya. 12,5 gitu kan. Nah, jadi letaknya di 12,5. Nah, 12,5 berarti di sini anggap aja di sini 12,5 nih. Nih ya, yang pakai merah ya, atau ya merah aja kelihatan 12,5. Nah, ini kita tarik garis ke sana. Tak 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 tak. Nah, ini dia. Nah, yang dicari ini loh bro, ini yang dicari. Tuh, ini tuh berapa gitu, ini X-nya berapa gitu. Nah, kita bikin kesebangunan yang ada. Ini saya buat segitiga ini misalkan. Nah, ya kan, lihat segitiga ini. Tuh, nah ini dia. Berarti ada dua segitiga di situ, segitiga kecil dan segitiga besar. Jadi segitiga kecil dan segitiga besar. Segitiga kecil gini. Ya, kita tarik ini segitiga kecil dengan segitiga yang gedenya gitu. Ya, nggak gede-gede banget sebenarnya. Oke, segini deh. Nah, segitiga kecil alasnya itu kita anggap aja X ya. Karena ini, sepanjang ini kita anggap X. Kemudian yang segitiga gede alasnya dari 97,5 ke 88,5, yaitu 9. Nah, itu asal muasal panjang kelas sebenarnya. Kemudian ini tinggi segitiganya kalau kita hitung berarti 12,5 dikurang 8. 12,5 dikurang 8 itu 4,5 ya. Gitu kan bro?
Kemudian yang di sebelahnya berarti dari 18 ke 8, yaitu 10. Nah, itu frekuensi kelas. Jadi kan itu letaknya di sini letaknya. Gitu kan aslinya. Makanya frekuensi kelasnya 10 gitu. Nah, ya wes, jadi kesebangunan aja habis itu. Jadi itu kesebangunannya berarti alas dengan alas X per 9 sama dengan 4,5 per 10 gitu. Kali silang aja bro, berarti X-nya sama dengan, kalau enggak langsung aja 9-nya dikali dengan 4,5 per 10. Jadi X-nya sama dengan berapa itu? 36 ditambah 4,5 berarti 40,5 per 10. Atau sama dengan X-nya 4,05. Nah gitu, itu udah dapat X-nya kan ya? Udah dapat X-nya, so gitu. Jadi kuartil 1 itu akan sama dengan apa kuartil 1? Yaitu 88,5 ditambah X. Atau sama dengan berapa? 88,5 ditambah X berarti 92,25. 92,55. Nah gitu, maaf gitu ya. Itu dia. Jadi 92,55 tuh jawabannya C. Cincai lah ya. Gitu. Itu kalau misalkan kita dengan kesebangunan. Ya kalau misalkan ada soal OGIF ya lebih mudah sebenarnya kalau OGIF ya. Kalau misalkan tabel ya kita buat kesebangunan dulu gitu, tapi nggak masalah sebenarnya. Nah, itu yang di soal nomor 1. Sekarang di soal nomor 2-nya. Di soal nomor 2 pada dasarnya sama, Bro. Ini kan sama ya, ini mencari ukuran letak juga. Jadi langkah pertama kita cari frekuensi kumulatif yang kurang dari atau yang naik. Berarti ini 1, kemudian 1 tambah 5 6, kemudian 6 tambah 6 12, 12 tambah 14 berarti 26. 26 31, 26 tambah 15 41 ya. 41 ditambah 8 itu 49, baru 50 gitu ya. Nah, ini ada 50 siswa. Ada 50 siswa yang ditanya. Kalau ada 35 orang nggak lulus, berarti ini ada 35 nilai terkecil nggak lulus. Nilai kecil tidak lulus gitu. Nah, tidak lulus gitu. Terus yang ditanya KKM-nya berapa gitu. Oke. Nah, sekarang gini, Bro. Lagi-lagi kita bikin OGIF aja langsung ya. Tapi OGIF-nya sebenarnya nggak usah ditulis dari awal gitu. OGIF-nya yang penting aja di sini berarti. Di mana ya? Di sini ya. Antara dua ini aja kita gambar gitu. Kan 35 di sini. Gitu. Jadi kita bikin aja gini. Gitu. Ini tadi tepinya. Ini frekuensi kumulatifnya gitu. Oke. Habis itu berarti ini tadi tepinya 60,5. Anggap aja sini 60,5. Ini gini ya berarti ya. 60,5 sampai pasti kan dia. Sampai dia 70,5. 70,5 terus itu 80,5. Nah, ini yang di sini ya. Di sini tuh 60,5 itu 12, ini anggap aja 12 ya. Kemudian 70,5 itu 26. Ini 26. Gitu. Kemudian itu 41 di sini deh. Nah, ini 41, anggap aja gitu. Nah, sebenarnya ini nggak penting-penting amat, yang ini aja yang penting. Tuh. Nah, anggap aja gitu. Nah, yang dilihat sini aja bro, yang dilihat nih. Ya kan yang ini 41-nya saya taruh sini aja. Ini 41, oke. Nah, yang dicari yang 35-nya, ini yang 35-nya nih. Tuh, 35, nah ini dia. Nah, di sini berapa nih? Ini kalau kita gambar segitiganya gini. Tuh. Nah, ini berapa nih? Lagi-lagi kayak tadi. Ini X-nya berapa gitu. Nah, ini segitiga gini aja nih. Jadi kita gambar segitiga ini aja. Tuh, segitiga ini. Ini yang X-nya berarti. Nah, ya wes sama kayak tadi. Berarti ada segitiga kecil, segitiga gede gitu. Segitiga kecil, segitiga besar. Nah, segitiga kecilnya ini X gitu. Segitiga besarnya ini 10 ya, yang alasnya. Tingginya 35 dikurang 26. 35 dikurang 26 itu 9 gitu. Kemudian 41 dikurang 26, ya frekuensi kelas tadi. 41 dikurang 26 berapa? 15 ya. Gitu.
Ya wes, jadinya kesebangunan aja. Habis itu alas dengan alas sama dengan tinggi dengan tinggi. Berarti X-nya sama dengan 9 kali 10 per 15. Berarti X-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 gitu kan. Nah, 6 berarti nilainya sama dengan 70,5 ditambah 6. Berarti sama dengan 76,5. Nah, ini KKM-nya. Gitu. 76,5 D donat jawabannya. Easy kan? Asal muasalnya kalian tahu gitu. Dari situ asal muasalnya dari kesebangunan. Jadi kalau nanti ketemu soal yang udah tersedia ogive-nya gitu, nggak perlu dibuat tabelnya lagi, nggak usah ngapalin rumus. Bahwa rumus itu didapatkan dari kesebangunan. Kesebangunan kita pelajari di SMP dulu kelas 8 atau kelas 9 gitu. Jadi pada dasarnya matematik itu sederhana seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk latihan gitu. Tetap jaga kesehatan dan ciao.